Guys, di video kali ini pertama kali banget gue belajar tentang reksadana saham. Nah, tapi gue nggak akan sendiri. Gue bakal ditemenin satu orang. Karena buku adalah gudang ilmu, kita akan panggilkan orang yang mengerti ini. 3, 2, 1, Oke, wow. Sudah datang orangnya. Silahkan perkenalkan siapa kamu, dari mana? Oke, nama gue Andrew. Gue financial analyst di Bibit. Oke, jadi hari ini gue sama Andrew mau nanya-nanya tentang reksadana saham, since gue juga belum belajar banyak nih tentang si reksadana saham ini. Oke, Andrew langsung aja. Oke. Reksadana saham itu apa sih? Oke, jadi gini Put, reksadana saham itu lu analogikan ya, ini salah sebuah wadah. Oke, Dimana wadah ya? Wadah, di mana investor atau masyarakat itu akan mengumpulkan uang mereka ke wadah ini. Oke. Nah, buat apa dikumpulin? Nanti akan dikelola oleh manajer investasi yang ngerti soal saham. Jadi uang ini nanti akan diinvestasikan ke saham. Oke. Tapi semua diatur oleh si manajer investasi ini nih. Gitu guys. Nah, kalau misalnya reksadana saham, cara kerjanya gimana nih, Andrew? Nah, cara kerjanya gini, tadi kan gue sempat sebut nih, MI itu mengelola saham itu kan. Nah, jadi nanti pemilihan sahamnya dan kayak gimana, berapa banyak saham di dalam reksadana itu semua urusan si MI. Kita hanya tinggal membeli reksadananya aja, dan uang kita inilah nanti yang akan digunakan oleh MI untuk beli reksadana saham, untuk beli sahamnya. Nah, nanti MI ini akan berusaha supaya pemilihan saham-sahamnya ini di masa depan nilainya akan naik. Ketika nilainya naik, maka reksadana saham kita juga nilainya naik dong. Di situ kita dapat keuntungan. Oh, di situ. Oke guys, by the way kalau nggak tahu, MI itu manajer investasi, ya. Oke, bedanya beli reksadana saham lewat aplikasi sama beli saham langsung tuh apa? Oke, kalau beli saham langsung nih, kalau perlu udah tahu di pasar itu ada berapa ratus, 500 lebih lah saham di pasar itu. Lu kadang bingung dong mau pilih yang mana nih. Dan kadang-kadang juga ada beberapa saham yang lu perlu uangnya gede banget untuk belinya gitu. Nah, tapi kalau misalkan lu beli reksadana saham, lu nggak usah pusing. Bahkan dari uang kecil pun dari 10.000 udah bisa beli. Dan itu lu sekali beli nggak cuma 1-2 saham. Belinya itu langsung kayak bisa berapa puluh saham gitu, sesuai yang dipilihin sama MI-nya. Oh gitu. Kalau lu beli sendiri belum tentu lu bisa dapat 10.000, lu bisa dapat puluhan saham itu gitu. Oh gitu. Justru lebih efektif dong. Nah, di situ malah lebih mengurangi resiko lu ketika investasi di sahamnya itu sendiri. Kenapa? Karena lu belinya banyak tuh. Sekali beli bisa 30. Kalau misalkan ada satu aja sahamnya kenapa-napa, lu masih ada 29 gitu loh. Yang nyelamatin uang lu. Oh gitu. Nah, kenapa-napa ini tuh dalam konteks yang gimana? Nah, misalkan kita ngomong saham ya. Saham itu kan perusahaan. Ya. Berarti kalau kita beli saham, kita beli kepemilikan dari sebuah perusahaan. Nah, kalau misalkan lu beli reksadana saham, sekali beli 30 saham nih, artinya 30 perusahaan. Ada satu kenapa-napa bangkrut. Misalnya, masih ada 29 lagi kok, tenang aja gitu. Kalau lu beli sendiri, cuma beli 1 atau 2, nah duit lu cuma tersebar di 2 aja nih, atau bahkan cuma di 1 aja. Kalau ada apa-apa lebih beresiko dong. Dibandingkan lu sebar ke 30. Kok gue jadi tertarik mau beli saham, by the way guys. Ada yang udah beli saham belum di sini? Komen dong di bawah. Nah, terus berapa lama jangka waktu investasi reksadana saham? Nah, kalau berapa lama itu sebenarnya tergantung, balik lagi ya. Kita kebutuhannya itu mau berapa lama nih tujuan investasi kita. Nah, tapi biasa disarankan kalau untuk reksadana saham, makin panjang jangka waktu lu makin bagus. Nah, kenapa? Karena namanya reksadana saham itu kan pergerakan harganya ikutin pasar saham. Gitu, itu fluktuatif banget tuh. Lu nggak bisa tahu besok naik atau turun gitu. Bisa aja tahun ini naik, tahun depan agak lumayan turun gitu. Nah, kalau misalkan jangka waktu makin lama, lu bisa lebih tenang. Karena kalau misalkan nanti ada penurunan pun, santai aja. Nanti kalau masih ada, lu 5 tahun, dalam 1 tahun masih turun, ada 4 tahun lagi kok untuk balikin kerugian lu. Aman. Just chill bro, kalau kata itu. Nah, reksadana saham itu bagiin dividen apa enggak? Tapi gue pengen tahu nih sebelumnya, yang buat belum tahu, dividen tuh apa? Nah, dividen tuh gini ya. Tadi kita udah bahas saham tuh, banyak ya. Dividen itu ibarat kayak lu kalau beli sebuah saham, ya perusahaan itu kan setiap tahun menghasilkan keuntungan kan. Iya. Nah, misalkan tahun ini dia untungnya 1 miliar. Terus dibagikan nih misalkan dividennya 10% ya. Artinya dari keuntungan 1 miliar ini, 10%-nya kan 100 juta dong. Nah, 100 juta inilah dibagikan kepada pemegang saham, yaitu kita-kita ini yang punya sahamnya. Oh gitu. Termasuk juga kalau kita punya dalam bentuk reksadana saham. Nah, itu produk reksadana sahamnya ini otomatis kebagian dividen juga.
Oke. Tapi pertanyaannya, kita dapat gak nih kalau dividennya nih dari reksadana sahamnya? Itu tergantung kebijakan manajer investasinya. Mau bagiin dividen itu ke kita atau bisa direinvestasikan lagi ke produk reksadana sahamnya. Oh gitu. Tapi kalau itu berarti kita bisa gini nggak? Gue maunya dividennya buat gue aja deh, jangan diinvestin lagi, bisa nggak? Nah itu nggak bisa kayak gitu Put, karena sebelum lu beli reksadana saham, lu udah harus baca dulu tuh prospektusnya. Tuh. Kebijakannya udah gimana akan membaca tuh? Netizen ya. Jangan tiba-tiba kadang ada yang marah kan kalau misalnya nggak tahu. Terus? Jadi jangan nanti di prospektusnya, dividen tuh tidak dibagikan, terus lu udah beli kok nggak dibagiin gitu, padahal lu sendiri nggak baca. Gitu. Budayakan membaca. Ingat ya, baca. Jadi kalau ada yang sering nanya-nanya ke DM-nya Bibit, sebelum nanya kita juga punya frequently asked question di blog.bibit.id. Kamu bisa datang ke sana, baca kira-kira mau informasi aja apa yang kamu dapatkan. Gitu. Oke guys, hari ini gue udah belajar banyak tentang reksadana saham. Gue udah gak sabar banget pengen belinya nih gimana nih di aplikasi Bibit. Jadi gue pengen beli kira-kira kalau dilihat dari AUM siapa, ikutan ratio siapa. Dan thank you juga Andrew udah nemenin gue belajar hari ini. Dan Andrew bakal gue kembalikan ke habitatnya. Sorry banget ya Andrew, but you have to go. Sampai ketemu di kelas finansial selanjutnya. Oke, hilang orangnya. Thank you for watching this video. Jangan lupa komen, like, subscribe, komen juga kalau misalnya lo pengen kita bahas reksadana pasar uang kak, reksadana obligasi kak, bahas jodoh, nggak bisa. Oke? See you and bye!